Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman guru se-Indonesia. Untuk mengisi tugas TRK per bulan, di sini saya akan mengusung tema atau materi di bulan September mengenai laporan hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa adalah mengenai seberapa dekat wali kelas dengan anak perwalian. Kemudian kita akan evaluasi kondisi UKS sekolah. Kronologis kejadian berdasarkan hasil screenshot dari WA, bisa kita simpulkan beberapa dari sini. Jadi waktu itu pada saat sedang mengajar salah satu mapel produktif di kelas perwalian sendiri, tiba-tiba ada anak perwalian yang mengatakan bahwa ada salah seorang di antara mereka itu langsung dilarikan ke UKS sekolah. Nah, pada saat itu kondisinya memang anak itu sangat sakit, gitu ya, sangat sakit karena kondisi badannya sampai sempat kejang-kejang. Nah, kan kita panik semua, ada beberapa guru yang waktu itu menolong pertama kali, begitu kan, memberikan pertolongan pertama lah, kayu putih atau memberikan minyak lain-lain, kemudian ada yang diurut dan lain-lain. Nah, sampai pada kondisi UKS sekolah itu kita memang seperti ini ya. Jadi pada saat itu kondisinya adalah anak berkerumun semua di sini, kebanyakan dari mereka. Kemudian guru-guru juga ada di sini sehingga pengap. Nah, sehingga mengakibatkan makin lama makin anak itu kejang-kejangnya semakin kencang begitu, dan ada lagi sesak nafas. Nah, akhirnya saya dan juga guru yang lain memutuskan untuk dilarikan ke UGD terdekat dengan sekolah ya. Dengan melalui pertimbangan, melalui pelayanan yang begitu lumayan sangat alot. Awalnya di UGD itu menggunakan kartu BPJS, kemudian karena ada masalah dengan kartunya sehingga ditolak, maka pembayaran diubah menjadi pribadi. Nah, meskipun memang pelayanan tersebut di rumah sakit itu baik, tapi tetap saja kurang membantu pasien yang memiliki kondisi keuangan yang masih lemah dan seharusnya harus mendapatkan gratis seharusnya begitu ya. Saya kurang paham mengenai prosedural di UGD sendiri. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil screenshot tadi, kemudian hasil observasi di dokter UGD, mendapati bahwa anak tersebut adalah mengalami asam lambung, ya. Kemudian saya melakukan sebagai walas melakukan pendekatan individu pada saat jam pelajaran tersebut, mengorek-ngorek gitu si anak tersebut, kenapa sih bisa seperti ini, apa yang menjadi pencetusnya. Awal-awal dia tidak bersedia menceritakan, tapi lama-lama ya mungkin karena saya dianggap orang tua, pengganti orang tuanya di rumah ya, sehingga dia membuka semuanya. Ya, kemudian yang saya mau sampaikan di sini adalah untuk kesimpulan mengenai fasilitas UKS yang ada di sekolah. Mungkin ini ditujukan untuk pihak sekolah. Jadi melihat tadi kondisi UKS yang real itu di sekolah seperti itu, di mana saya rasa kurang layak untuk disebut UKS karena memang pengobatannya kurang, kemudian kondisi kegawat daruratan untuk pertama kali penyakit yang muncul baik anak ataupun mungkin guru, kalau kita datang ke UKS itu tidak nyaman memang begitu ya. Nah, kemudian untuk kesiswaan ini diharapkan membuat kebijakan di mana ini yang namanya kejadian
gawat darurat yang terjadi di sekolah, kemudian kasusnya pada saat kita limpahkan ke UGD memang ada kendala, nah harusnya ada ya kebijakan yang lunak lah ibaratnya dari pihak sekolah yang dapat membantu uh, membantu si keluarga pasien ya sebagai warga sekolah tentunya. Kemudian, nah ini pada saat saya melakukan pendekatan heart to heart gitu ya, menanyakan kembali di saat dia sudah bersekolah kembali, menyatakan bahwa si anak tersebut adalah dia boleh dikatakan korban yang melihat gitu ya, melihat ibunya mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari ayahnya pada RT, sehingga sudah ayah tersebut jarang pulang karena memang kerjanya seorang nahkoda kapal katanya waktu itu. Kemudian kena imbas corona, mungkin COVID, jadi kena PHK. Jadi yang tadinya memang keluarganya lumayan ada begitu ya, jadi sekarang harus berpikir keras untuk bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, jadi si anak itu memendam semuanya sehingga dia bingung harus bagaimana, kemudian berkata juga ke siapa. Saya tahu anak tersebut memang dekat dengan teman-temannya, tapi untuk hal yang satu ini mungkin dia juga punya prinsip bahwa saya tidak mau menceritakan kehidupan saya kepada teman, karena saya yakin mungkin di antara teman itu juga punya masalah yang berat juga seperti dia gitu. Jadi ya saya hanya memberikan solusi supaya si anak tersebut tetap bersemangat untuk belajar dan jangan pernah dijadikan sebagai beban dalam hidup, karena belum waktunya dia untuk memikirkan hidup yang keras seperti ini ya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk masalah dan solusi di bulan September ini. Yang mudah-mudahan dari apa yang disampaikan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.